Ibu sejak kecil sampai umur berapa Ibu sebagai orang Islam? Dari umur 14, dari kecil sampai umur 14 tahun. Bagaimana Ibu bisa meninggalkan agama Islam kok menjadi ikut Yesus atau Kristen? Ceritanya seperti apa kira-kira? Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rizuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Yang belum tahu, yang sudah tahu, tidak apa. Saya beritahu kembali ya, pada tanggal 12 Juli sampai 29 Juli kita pelayanan dari Jakarta sampai ke Aceh dan Aceh balik lagi ke Jakarta, itu sampainya 29 Juli. Dan kami melayani hari Minggu di gereja dan setelah itu tanggal 11 ya, 11 Agustus kita berangkat lagi pelayanan penginjilan ke desa-desa. Ya, desa salah satunya desa Lempuing, Oki masuk Sumsel Palembang. Ya, ini orang-orang yang kita wawancarai saudara. Dan kita akan berangkat lagi ini beberapa hari ke depan untuk pelayanan ke desa-desa. Saudara yang tergerak untuk pelayanan ke desa-desa, terlebih terusus untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, saudara boleh memberikan atau menyumbangkan dana ke nomor rekening yang ada di bawah ini saudara. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, oh kan saya bukan orang kaya. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Ternyata setelah COVID ini, orang yang punya pabrik pun makan susah. Karena apa? Untuk gaji karyawannya susah, apalagi makan dia sendiri. Orang-orang yang punya toko pun juga mengalami kesusahan. Saya lihat, perhatikan, ternyata kita-kita ini tidak terlalu susah. Walaupun kita mungkin menganggap diri kita, oh saya nggak punya perusahaan, saya bukan komisaris dan macam-macam saudara. Tetapi kita mau berpikir sederhana saja. Sederhana saja, sederhana. Subscribe kita ini 140.000 lebih. Seandainya Anda bisa kasih 200 satu orang, apa jadinya? Oh Pak nggak bisa, 100, apa jadinya? Oh nggak bisa, 50, apa jadinya? Kita bisa saudara menginjili sampai ke ujung bumi. Dan kita bisa rebut Bani Kedar Nebayot. Saksikan di Metanoia, Bani Kedar Nebayot kita rebut banyak di sana. Tuhan Yesus kau jamang, kau berkati mereka. Supaya mereka Tuhan Yesus Kristus percaya betul. Waktu mereka memberi, mereka tidak jadi miskin. Mereka pun tidak memberi, mereka tidak jadi kaya. Oleh sebab itu jamah hati mereka. Supaya mereka memberikan yang terbaik untuk pelayanan, untuk penginjilan. Sehingga kami boleh berangkat beberapa hari ke depan untuk menginjili lagi. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Rizuli Lubis. Tim Metanoia sekarang ada di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Provinsinya Sumatera Selatan atau Palembang. Saudara, saya sekarang berjumpa dengan seorang ibu yang dulu juga sama dengan saya, Muslim ya. Sekarang ibu ini sudah mengikut Yesus, bahkan menjadi seorang ibu gembala atau istri seorang bapak gembala. Saya tanya langsung saja ya, jangan berlama-lama ya. Ibu, namanya saya Bu? Ibu Lestiawati. Ibu apa? Ibu Lestiawati. Lestiawati. Ibu sejak kecil sampai umur berapa Ibu sebagai orang Islam? Dari umur 14, dari kecil sampai umur 14 tahun. Bagaimana Ibu bisa meninggalkan agama Islam kok menjadi ikut Yesus atau Kristen? Ceritanya seperti apa kira-kira? Tahun 86 itu kakek dari bapak saya sakit. Ya. Dan beliau didoakan oleh seorang pendeta. Dan waktu itu mengalami kesembuhan. Dan sesudah menerima Yesus, beliau meninggal. Dan sesudah meninggal, bapak saya mulai ikut masuk gereja. Tapi mama saya belum ikut. Ya. Nah, setahun kemudian baru mama saya ikut. Sesudah mama saya itu ikutnya awalnya yaitu beliau bermimpi, ketemu dengan kakek saya. Beliau mengatakan, saya sudah dapat jalan yang bagus, rumah yang bagus, dan rumah itu enak, terang benar rumah itu. Semuanya bagus. Jadi sekarang kamu harus ikut ke gereja. Sejak itu mama saya melangkah ke gereja. Kami seluruh anak-anaknya dibawa ke gereja.
Ya, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Yesus, kadangkala ya Tuhan itu menjumpai seseorang dengan berbagai macam cara. Mungkin Anda ada yang tidak paham karena di sini memang ada sedikit yang mungkin bagi orang-orang tertentu agak lucu. Kenapa orang meninggal bisa menampakkan diri begitu? Sebenarnya yang saya pahami bukan begitu maksudnya. Yesus bisa pakai dengan cara apa saja untuk orang tersebut bisa percaya Yesus. Jadi karena mamanya ibu ini ya dia mengalami perjumpaan ya, mimpi di mana kakeknya berkata, aku sekarang sudah dapat jalan yang bagus. Nah, kakeknya itu waktu meninggal sudah percaya Yesus begitu ya. Nah, terus gimana ceritanya ibu bisa percaya Yesus? Nah, sesudah mama saya ikut ke gereja dan beliau itu rajin membaca Alkitab, Al-Qur'annya ditinggalkan dan dia rajin membaca Injil. Sesudah itu kami diajarin untuk ikut ibadah, untuk ikut ke gereja, dan pada waktu itu kami masih umur 14 tahun itu dimasukkan ke sekolah minggu. Nah, kami ikut sekolah minggu. Dari situ kita merasakan bahwa ada kalau bahasa sekarang, bahasa kita orang gereja itu ada sukacita tersendiri. Dan yang membuat kami tidak pernah lupa, kami dulu itu petani bawang merah, orang tua kami. Nah, mama saya itu punya iman, di saat beliau mau tanam bawang merah, diajaknya kami puasa. Dan di situ dengan kepolosan yang keimanan kami itu belum mengerti sama sekali bagaimana, cuman diajarin bahwa setiap hal yang kami kerjakan berdoa aja dalam nama Yesus bahwa apa yang kamu tanam itu akan berhasil, akan diberkati. Dan puji Tuhan lewat itu setelah kami lakukan itu, mama saya bawa kami masih kecil-kecil itu diajak puasa, berdoa, dan tanaman yang kami tanam itu berlipat kali ganda hasilnya. Wah. Nah, itulah yang membuat kami mengerti bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Di dalam Yesus itu ada berkat-berkatnya yang luar biasa bagi kami. Nah, dari situlah kami mulai semakin setia kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Tahun berapa ibu dibaptis? Tahun 1992. Tahun 1992. Dan tahun berapa ibu bisa ketemu seorang laki-laki yang juga beragama Kristen ya? Artinya waktu ibu ketemu sama suami ibu yang sekarang, tentunya ini suami dari dulu, itu sudah jadi pendeta atau belum suami ibu? Sudah jadi pendeta. Sudah jadi pendeta. Boleh kesini Pak suaminya Pak? Ya, perkenalkan sedikit saja. Ya. Ya, Bapak tahun berapa Pak jadi pendeta Pak? Saya jadi pendeta tahun 98. 98. Jadi nikah sama ibu ini tahun berapa Pak? Tahun 99. Tahun 99. 1999. Ya, sekarang penggembalaan di mana Pak? Saya pengembalaan di Jaya Bakti, Kecamatan Masuji, Kecamatan Masuji, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Iya. Jadi Bu, waktu ibu menikah sama bapak ini, berarti waktu itu ibu memang sudah meninggalkan agama Islam dan ibu sudah ikut Yesus. Nah, terus apa suka dukanya, senangnya ikut Yesus ini Bu? Tahun 1992 saya dibaptis, terima Yesus dan dibaptis. Tahun 1994 saya mulai masuk dalam pelayanan. Ya. Dan tahun 1995 saya masuk sekolah pendeta. Ya. Dan dari situ suka dukanya melayani Tuhan Pak. Yang boleh dikatakan tadi dalam Filipi bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Dan lewat itu kami melayani suami istri, dipercayakan di DPDI Gloria Jaya Bakti, Kecamatan Mesuji Oki. Luar biasa karya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tolong, Tuhan berkati, menjadi kerinduan kami kerajaan Allah boleh diperluas. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih yang saya kasih, jadi ibu ini ya bukan ikut Yesus masuk Kristen karena bapak ini, bukan. Ibu ini
jauh sebelum nikah sama bapak ini, dia sudah tinggalkan agama Islam, ikut Yesus. Jadi pernikahan ibu ini, memang ibu ini sudah Kristen, sudah ikut Yesus. Jadi bukan karena seperti ada orang tertentu ya, dia karena pindah agama, karena nikah, bukan. Tapi ibu ini karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Artinya, Yesus hidup. Dia bisa dirasakan, bisa dinikmati, dialami oleh orang-orang yang mau buka hati terima anugerahnya. Bagi Anda sekarang yang mendengarkan dan melihat tayangan ini, yang belum terima Yesus, saya ajak Anda buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus jamah semua mereka yang menonton video ini, baik itu pemirsa YouTube maupun orang yang baru subscribe, Tuhan jamah. Biar mereka buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada nama lain di kolong langit ini. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus, yang mampu menyelamatkan. Karena penyelamatan hanya lewat nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ibu, pesan-pesan Ibu apa buat baik subscribe, baik orang yang belum subscribe, pesan-pesan Ibu apa? Untuk ikut Yesus gimana? Yang menjadi pesan-pesan saya pada saat ini bagi pemirsa yang boleh menyaksikan kami pada saat siang ini, yang sudah di dalam Yesus, tetaplah percaya bahwa Yesus itu adalah sebuah Allah yang luar biasa, atau dia sebuah nama atau sebuah pribadi yang selalu mengerti akan setiap apa yang menjadi pergumulan kita, kerinduan kita, dan jangan sampai tinggalkan keselamatan yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tetaplah setia terus, maju terus, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita semua. Dan yang menjadi pesan-pesan saya bagi saudara-saudara saya yang belum percaya Yesus, mulai hari ini buka hatimu untuk percaya kepada Yesus, karena dia adalah Juru Selamat. Amen. Bahwa dia Amen. adalah Allah satu-satunya, dia yang akan memberikan kunci surga itu kepada Amen. kita. Amen. Nanti di akhir zaman, di saat Yesus datang, dia akan mengangkat kita di awan-awan dan dia akan memberikan keselamatan bagi kita. Menjadi doa saya bagi suku-suku Nebayo, saudara-saudara saya rindu kalian berani melangkahkan kaki, percaya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian pesan-pesan saya, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, Tuhan memberkati.